banyak tidur. Bayangin aja teori keperawatan itu kayak petunjuk manual. Orang tua butuh itu sebenarnya cuman apa ya? Ngobrol, cerita. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramdiana. Saya di sini akan menjelaskan sedikit definisi tentang falsafah dan teori keperawatan itu apa aja sih. Tapi di sini bukan saya yang akan menjelaskan. Ada narasumber saya dan ada rekan saya yang akan membantu di sini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi. Saya di sini akan memperkenalkan narasumber yang akan membahas tokoh-tokoh tentang keperawatan. Yang pertama ada Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Zultika. Saya akan menjelaskan apa itu teori falsafah dan keperawatan. Saya juga dibantu dengan narasumber. Ada Bapak? Nama saya Paulus Harlan. Saya juga akan membantu kedua teman saya untuk menjelaskan yang akan dibawakan oleh host. Dan saya yang terakhir Kaisar Alvaro. Oke, buat Mas Pitik ya. Saya mau nanya ini buat Mas Pitik. Apa sih yang dimaksud falsafah keperawatan itu? Jadi falsafah itu merupakan dari bahasa Yunani atau yang disebut dengan filosofi yang berarti cinta kebijaksanaan dalam bentuk merujuk kepada pandangan dunia atau sistem di mana fundamental yang menjadi dasar praktik keperawatan. Ya, falsafah keperawatan yang tidak selalu diekspresikan eksplisit dalam bentuk tulisan, dan ada paradigma keperawatannya juga. Yang pertama itu ada manusia itu seperti diidentifikasikan sebagai klien atau orang yang dapat pengasuhan perawatan. Dan yang kedua ada kesehatan itu semata-mata absen penyakit, melainkan kondisi kesejahteraan pada tubuh manusia. Dan yang ketiga ada lingkungan itu yang termasuk dalam lingkup konsep lingkungan, metode aspek internal dan eksternal, fisik, sosial, budaya, serta psikologis. Dan yang keempat terakhir itu ada keperawatan atau nursing. Nah, nursing itu profesi yang berorientasi pada manusia atau proses asuhan keperawatan. Terus Mas Pitik ya, definisi teori keperawatan itu apa sih? Oke, jadi teori keperawatan itu didefinisikan sebagai perangkat konsep, definisi, proporsi, dan asumsi yang saling berhubungan secara sistematis. Nah, ada juga teori konsep mengenai keperawatannya. Yang pertama itu ada dalam konteks disiplin keperawatan yang menjelaskan kerangka berpikir yang terorganisir yang membantu para praktisi untuk memahami dan menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang menjadi fokus perhatian keperawatan. Dan ada juga tujuan fundamental dari teori keperawatannya, yaitu ada mengorganisir pengetahuan, ada menyediakan kerangka praktik, dan ada memandu pengembangan pendidikan. Kira-kira di sini ada yang pernah punya pengalaman sih jadi perawat itu? Kita bertiga sih emang ada pengalaman. Ya, lulusan dari keperawatan gitu ya. Ya seperti itulah. Dulu Mas. Kayak Mas Radit juga kan sempat jadi home care lah, jadi home care atau merawat orang juga. Saya juga, Mas Alvaro juga udah ada basic keperawatan dari awalnya kan. Nah, untuk pengalaman sih saya lumayan lama pernah ngalamin beberapa rawat kayak home care gitu, kayak tapi kebanyakan orang tua, karena di sini kan fokusnya saya tuh rata-rata yang saya dapat pasien tuh sifatnya paliatif semua, tinggal nunggu waktu doang. Banyak banget kayak itu dari saya nggak tuh dari kecil sih ya, dari SMA kali ya. Dari SMA tuh emang udah awal tuh ngerawat orang tua, tapi lama-lama emang sempet awal tuh kayak kegoncang lah mental, sempet kayak mikirnya gua gak betah, karena emang itu tuh di usia segitu tuh kita masih banyak main ya, masih banyak bergaul gitu kan. Tapi gue di situ kok gue bisa kayak gini, kayak nggak bisa kayak anak-anak lain gitu. Tapi makin berjalan waktu gue makin terbiasa gitu. Oh, ada kesenangan tersendiri dari situ. Kayak akhirnya muncullah passion gue di situ. Baik. Kan Mas di sini udah pernah pengalaman menjadi perawat juga. By the way, Mas di sini punya tokoh perawat yang diidolakan gak sih? Kalau gue pribadi sih ada. Itu tuh gue termasuk toko itu tuh bikin kayak apa ya? Gue pengen lah jadi perawat bisa kayak dia gitu, bisa munculin namanya tuh Virginia
Henderson. Dia tuh punya kayak apa ya, dia tuh sampai nyiptain 14 apa ya, aspek utama dalam perawatan. Bentar ya, sorry gue searching ya. Iya, aman. Gue agak lupa. Nah, 14 kebutuhan dasar, sorry dia beralat ya. 14 kebutuhan dasar manusia itu yang jadi fokus utama perawatannya. Itu antara lain gue sebutin ya. Ini poin-poin pentingnya aja. Yang pertama, bernafas secara normal. Itu kan pasien-pasien tuh nggak Nah, Virginia Henderson ini dia mengidentifikasi ada 14 kebutuhan manusia dalam keperawatan. Itu yang pertama tuh bernafas secara normal. Itu rata-rata namanya orang normal ya nafas secara normal kan. Kalau di rumah sakit tuh itu penting banget untuk memperhatikan kayak nafas pasien tuh itu tuh namanya harus normal gitu kan. Itu bisa diukur, itu namanya oximeter. Itu tuh standarnya orang dalam oksigen di tubuh orang tuh 100. Itu udah bagus, sempurna. Ya paling batas minimal tuh udah di 94 itu udah mulai nggak normal. Itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua tuh makanan dan minuman yang cukup. Di sini tuh diartikan makanan dan minuman yang cukup tuh makanan yang dan minuman yang cukup dalam energinya atau porsinya. Entah dia taruhlah dia sakit kayak ginjal ataupun hati, itu ada namanya diet protein. Itu penting untuk menjaga kreatinnya juga gitu kan. Betul banget. Itu penting karena protein, karbohidrat itu kan tenaga juga. Iya. Mendukung penyembuhan juga. Yang ketiga tuh eliminasi. Itu kayak membuang metabolisme, kayak pencernaan. Nah, kita tuh biasanya kalau misalnya kontrol pagi tuh suster kayak orang-orang yang sakit pencernaan tuh bisa ditanya tuh gimana pak pupnya gitu kan, adaan nggak, berdarah nggak, itu tuh penting. Itu bisa mengidentifikasi sakitnya itu parah atau enggak gitu. Yang ketiga tuh yang keempat bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Itu tuh penting tuh buat lansia. Karena tuh rata-rata orang yang sakit kayak stroke itu dia tuh banyak tidur. Itu rata-rata tuh otot dan struktur tubuhnya itu bakalan entah dia bungkuk, entah dia kaku kakinya. Itu tuh otot pasti bakal nyusut. Itu tuh fokus. Itu tuh juga termasuk fokus penting buat kesembuhan lansia ya. Itu yang poin 4. Yang poin kelima tuh tidur dan istirahat. Ini juga pokoknya kalau saya ya karena emang banyak merawat orang tua, jadi itu termasuk fokus penting juga. Kenapa sih tidur dan istirahat orang tua tuh yang di rumah sakit itu selalu terganggu? Karena balik lagi kita perhatikan orang tua lansia itu tidurnya itu nggak banyak, nggak kayak kita yang tidurnya tuh setengah. Betul. Dan dia tuh kalau di rumah sakit kan tertutup ya, agak tertutup, nggak semuanya ruangan tuh kebuka gitu. Ada kalanya tuh orang tua jadi kayak lupa ini tuh udah siang apa udah malam, dia nggak tidur sampai makanan gitu. Nah itu. Terus yang poin 6 itu memilih pakaian yang tepat, berpakaian dan membuka baju. Itu tuh penting. Kenapa saya bilang penting? Balik lagi yang tadi saya bilang, orang tua tuh ototnya gampang banget melemah karena tidur terus. Cara berpakaian juga itu termasuk penyemangat buat dia. Pakaian dengan benar, jangan sampai kita nganggap dia sakit jadi pakaiannya udah yang seadanya. Jangan, kita berpakaian seperti layaknya biasa dia sehat aja. Itu termasuk penyemangat juga. Dan cara berpakaian ini juga pakai ini juga, itu kan emang susah ya. Itu ada teknik khususnya, nanti kita bakal belajar sih di tengah-tengah gitu. Terus yang ke poin ketiga, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Nah, balik lagi orang sakit tuh kita nggak tahu. Kayak taruhlah orang nggak sadar. Kalau orang nggak sadar dalam kondisi sakit di dalam tubuhnya, itu tuh yang saya pelajarin ya, yang saya tahu tuh cara identifikasi ini orang
ngerasain sakit atau enggak tuh yang pertama tuh kita lihat suhu tubuhnya. Iya. Kalau suhu tubuhnya panas itu dalam keadaan orang yang nggak sadar itu dia lagi nahan sakit. Dari detak jantung juga itu. Nah, oke, yang poin ke-8 ya, menjaga kebersihan tubuh dan merawat diri dan melindungi kulit. Ini juga penting karena di rumah sakit itu kan kita tahu sendiri yang bakteri itu banyak gitu kan, bakteri banyak, itu kebersihan penting banget. Karena dari kebersihan itu kita juga bisa mempercepat lah kesehatan di pasien. Dan kulit juga karena di dalam ruangan terus dan ber-AC pastinya pasti Ya, kering, kalau ber-AC kering, begitu kurang vitamin D. iya Matahari matahari juga kan ya kan, iya betul. makanya kan kalau kayak gitu harus sering diganti kan Nah. pakaian dan kasur gitu ya, Tuh, supaya itu harus tuh. sering diganti, tidak bisa diganti terlalu lama. Nah, iya benar. Oke, yang selanjutnya kita bahas lagi ya. Yang poin 9 itu menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera. Nah, banyak tuh kayak di rumah sakit tuh pasien-pasien orang tua apalagi ada kayak gambar orang jatuh segitiga warna kuning itu, ada warna merah juga. Itu tuh artinya tuh fall risk. Itu resiko jatuh. Itu orang tua, pokoknya udah lansia deh. Fatal kalau misalnya di rumah sakit itu jatuh. Makanya kayak banyak banget orang meninggal yang kepleset toilet orang tua karena emang nggak boleh kebentur, apalagi kepala itu sangat riskan banget ya kan. Nah yang poin 10 nih, ini menurut gua penting banget untuk orang tua yang biasanya merawat ya, itu komunikasi dengan orang lain, saudara ataupun sesama. Itu tuh penting karena yang orang tua butuhin itu sebenarnya cuman apa ya, ngobrol, cerita. Suka banget orang tua ngobrol, cerita. Mereka tuh nggak butuh uang lagi sebenarnya di masa tua, dia butuh cerita, ngobrol. Bloknya udah gak banyak juga kan. Iya, kayak dia pokoknya ngobrol tuh bagian terpenting menurut gue ya. Tapi karena emang di rumah sakit itu kan semua tuh keterbatasan, ada kan tentang waktu, pokoknya banyak lah gitu kan. Oke, lanjutin lagi nih ya, ada sekitar 4 lagi lah. Beribadah sesuai kepercayaan. Balik lagi semuanya, sakit, penyakit, kesehatan itu berasal dari yang di atas. Iya benar. Oke. Yang ke-12 tuh bekerja dengan rasa pencapaian. Kayak kita kerja nih, gua kerja, yang gue pengen capai itu dia sembuh. Yang gue kerja, yang gue pengen tuh dia sehat lagi. Itu kita sebagai yang pernah ngerawat pasti punya cita-cita nggak sih, kayak ini ngerawat nih gue kan sehat lagi. Iya, Ya kan? Bener ya? Oke, itu terus tadi poin ke-13 ya, bermain atau berpartisipasi dalam bentuk rekreasi. Baik lagi, orang jangankan yang tua, yang muda-muda pun kalau misalnya diajak jalan-jalan masih ya Iya, betul. Iya, kalau bahasa kita mah healing. iya benar Healing, apalagi kalau isinya teman-teman doang tuh, enak kan? Iya. Nggak bawa keluarga, nggak ribet. Oke, yang poin terakhir nih, belajar menemukan dan memuaskan rasa ingin tahu. Itu kalau itu sih gua banget versi dulu, karena gua tuh kepo orang. Nih gua dulu nih gua nggak ada basic perawatan. Gua tuh keluarga gua dari awal tuh nggak pajak di perpajakan lah. Cuman karena kebetulan salah satu anggota keluarga gua sakit, gitu kan. Gua kepo nih. Gua cobain gua ini obat ini apa sih, buat apa? Gua tanya-tanya. Gua juga banyak banget konsul ke dokter, suster ICU juga. Gua ngobrol-ngobrol panjang lebar. Sampai akhirnya gua tertarik. Sampai akhirnya gua mau belajar nih lebih lanjut di perguruan tinggi Stikes ini. Itu sih menurut gua. Nah, dan kenapa sih si Virginia Henderson ini gua idolain tuh, karena 14 aspek kebutuhan dasar manusia itu menurut gua benar-benar yang di pikiran gua juga. Makanya gua sangat amat mengidolakan dia lah. Dia tuh dia juga seorang perawat, ahli teori juga, peneliti juga, penulis di Amerika yang benar-benar berpengaruh lah di dunia keperawatan. Itu jadi tokoh inspirasi gue. Itu aja sih.
bilang netizen gitu ya, kenapa sih profesi keperawatan itu sangat unik? Apa sih yang membuat unik? Perawatan kenapa sih unik? Yang seperti yang kayak kita ketahui ya, kayak orang-orang awam itu kayak keperawatan tuh kayak ya bisa dibilang kalau masalah kemarin tuh perawat tuh babu dokter, ya kan? Babu dokter suruh lah gitu kan. Makanya kayak sempat kayak orang-orang tuh memandang sebelah mata lah perawatan gitu. Entah yang diomong gajinya kecil ini itu sebenarnya perawatan tuh bukan cuma ngerawat orang doang. Gua yang udah turun tangan langsung, walaupun gua sebenarnya secara teori itu jauh lah dibanding sama temen-temen gua ini ya. Gua lebih ke langsung praktek gitu. Itu nggak cuman ngerawat doang sebenarnya, kita tuh berpacu juga sama psikologis dari pasien juga. Kita juga membangun kepercayaan sama pasien juga, kita bonding juga sama pasien itu. Kita juga memperhatikan aspek dari religius juga. Terus kita juga bukan cuma ngerawat, kita bukan cuma mengurangi rasa sakit dari pasien itu, kita jadi support buat dia, support system. Kayak setiap pagi kita selalu nyapa, halo Pak, selamat pagi, gimana keadaannya, gimana, apa yang dirasa sekarang, sakit apa sekarang. Kita yang selalu ditanya tuh itu komunikasi ke sama pasien gitu kan, biar kayak dia tuh nggak jenuh-jenuh amat, dia tiduran, entah dia lagi nungguin keluarganya atau keluarganya tidur capean. Kita juga bukan berfokus sama pasien juga, kita berfokus sama keluarga yang nunggu juga sebenarnya. Pak gimana, jangan sampai ini ya, jangan sampai sakit ya Pak, kalau ini nggak nungguin, kasihan. Kita juga, Pak hari ini kita ini ya ada mau gini ada prosesnya. Itu tuh bentuk kayak wah gua di sini dirawat, ada kemajuan juga ya, mudah-mudahan sehat. Kita selalu juga di akhir pasti udah ya Pak tindakannya, semoga cepat sembuh, semangat ya Pak. Itu tuh jadi acuan dia buat sehat. Jadi menurut gua tuh perawat bukan cuma uniknya kenapa ya, uniknya tuh bukan cuman apa yang kita lihat doang, ngerawat doang gitu, enggak, tapi itu merangkul, entah dengan cara kita sendiri gitu. Kayak adalah pasien-pasien yang cuek, awalnya cuek jadi bonding sama kita, jadi manja, itu terkhusus sama orang tua pasti ada gitu. Itu sih menurut gua kenapa unik, kompleks isinya. Ada lagi nih pertanyaan, gimana sih caranya kita berinteraksi atau bersosialisasi tentang pada pasien atau keluarga pasien tersebut? Kalau interaksi itu biasanya, makanya gue bilang sih, kalau ini menurut gue ya, lu mau jadi perawat tuh harus SKSD tuh, bahasa ini kayak sedekat. Nah, itu tuh termasuk kayak lu deketin pasien karena untuk ya komunikasi juga, biar kita tahu juga sakitnya apa sih, keluhannya apa sih gitu kan. Makanya kita kayak, halo Pak, selamat pagi, gimana hari ini gitu. Selamat siang, biasanya kita lalu ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mau tindakan apa gitu kan. Namanya siapa Pak, yang kita tanya ke siapa kan, kita harus tahu namanya siapa Pak, umurnya berapa Pak, biar kita tahu manggilnya Pak atau kakek atau apa gitu kan. Mau manggilnya apa nih anaknya, seramah mungkin lah menurut gue ya, seramah mungkin. Udah gitu kita juga harus komunikatif banget, kita harus nauin orang tua tuh. Kita yang paling utama sih kita harus tahuin karakternya dia, kita harus pelajari karakter dia. Emang sih tahu karakter dia tuh nggak gampang, nggak sebentar, pasti kita butuh berhari-hari. Tapi cuman pesan gua, kalau lu mau jadi perawat lu harus sabar, apalagi lu ngadepin orang tua yang bener-bener udah sakitnya lama di situ. Terus itu kayak ibaratnya udah gua nggak betah, keluar gue cabut, jadi dia ngamuk sana sini keluar cabut. Itu sih menurut gua. Ya, saya mau nanya nih, gue nih mau nanya ya, kira-kira apa aja ya komponen yang ada di keperawatan itu? Cepat mau jawab. Mas Alvaro mungkin jawab. Boleh. Komponen dalam gimana nih, paradigma keperawatan apa gimana? Bebas mau komponen yang di mana aja.
Kalau di paradigma keperawatan itu ada 4 pilar utama. Itu ada pertama manusia, lingkungan, kesehatan, sama keperawatan. Gue jelasin satu-satu nih ya. Iya, boleh. Ya kira-kira kalau buat pertama kan ada namanya manusia. Manusia itu sesimpelnya siapa sih yang kita rawat gitu. Ya pasti manusia, individu hidup gitu loh. Bersama juga dengan keluarga dan personalitasnya sendiri. Yang kedua itu ada lingkungan. Itu lingkungan itu apa aja sih yang mempengaruhi pasien, mulai dari keluarganya, budayanya, tempat tinggalnya, kondisinya, mungkin kebiasaannya juga mungkin bisa berpengaruh gitu. Terus kesehatan, apa yang mau kita capai, kayak kita tuh kayak yang Mas Guru bilang tadi gitu loh, kita juga bukan cuma pengen pasien itu sembuh gitu, kita kan pengen supaya dia itu mungkin ya setelah sakit dan harus dirawat begitu lamanya di rumah sakit, ya dia nggak ngerasa trauma gitu loh, dia ngerasa nyaman-nyaman aja di rumah sakit karena ketemu dengan perawat yang ngerti gitu loh cara mengatasi case penyakit seperti dia gitu kan. Terus yang terakhir itu ada keperawatan, apa sih yang kita lakukan by teori ya, menurut bagi teori kayak tindakan profesional yang kita berikan ke pasien, tailor atau bisa dikatakan menyesuaikan banget dengan kondisi si pasien itu sendiri. Mas, mulai ngomong. Oh iya, boleh. Kalau yang kita perhatiin yang tadi yang Mas jelasin paradigma ya. Pertama perawatan itu seperti kayaknya sama nggak sih sama yang tadi saya jelasin tuh yang di 14 Aspek. kebutuhan ya kebutuhan dasar pekerjaan termasuk juga kan? Iya. Berarti valid dong. Iya, valid benar. Dan teman-teman pun kalau emang Sesuai dengan sepenasaran itu ya ada di psikoteori yang bisa teman cari sendiri di internet, dan namanya itu teori kebutuhan dasar manusia dari Maslow. Itu kan bisa cari, itu semua mengcover semua kebutuhan dasar manusia yang di cover juga sama perawat gitu. Tapi kalau menurut Mas Alvaro, teori keperawatan itu sama nggak sih sama paradigma keperawatan itu? Waduh, kalau pertanyaannya kayak gitu sih, kalau harus jujur ya bagi saya beda. Beda ya. Sesimpelnya beda kalau menurut saya. Kalau bedanya itu apa? Kayak misalkan kalau apa sih teori keperawatan gitu. Kalau teori keperawatan, saya simpelnya bayangin aja teori keperawatan itu kayak petunjuk manual. Ya kayak katakanlah kalian beli HP baru, motor baru gitu kan. Ada manual booknya gitu kan. Jadi ya itu sesimpel kayak petunjuk manual untuk perawat gitu. Petunjuk ini tuh isinya cara-cara dan alasan mengapa seorang perawat itu harus bertindak sesegera mungkin. Atau ada juga teori lain yang menekankan bahwa saat merawat pasien tuh pasien harus menggunakan hati, sama juga kayak yang Mas Uus bilang tadi gitu loh. Komunikasinya harus bagus banget, nggak bisa gitu kita kerja ya udah asal jadi aja, asal jalan aja, nggak bisa. Pakai hati lah ya. Iya harus pakai hati. Kalau nggak pakai hati ya kasihan juga pasiennya kan gitu. Jadi sesimpelnya itu ya sesimpel teori keperawatan itu kan panduan gitu. Iya. Sementara kalau paradigma keperawatan itu 4 pilar utama atau 4 prinsip utama. 4 prinsip utama yang udah saya jelasin tadi gitu kan. Yang tadi ada manusia, ada lingkungan, ada kesehatan, sama ada lagi keperawatan. Jadi paradigma ini itu adalah fondasi filosofis kalau menurut gua yang mendasari semua hal ya dalam dunia keperawatan. Semua perawat apapun teorinya itu pasti berpegang sama 4 teori ini. 4 teori ini juga kan termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi bedanya apa? Gampangnya ya paradigma keperawatan itu semacam pilar yang nggak bisa lu pisah-pisahin gitu. Mutlak lah ya. Iya mutlak. 4 ya 4, nggak bisa lu ubah jadi 5 atau lu kurangin 1 jadi 3, nggak bisa. Sementara teori itu kan ya udah tata caranya aja. Tata caranya itu Bisa berubah. iya, so itu ada kemungkinan bisa diperbarui, bisa dirubah gitu. Itu pun bergantung juga dengan ketentuan dari organisasi atau mungkin pasiennya punya use case yang unik gitu, bisa berubah seiring waktu. Oke, mungkin cukup jelas ya dari para narasumber kita menjelaskan. Mungkin ada kata-kata hari ini buat para narasumber. Oke, kalau dari gua semangat untuk para perawat di Indonesia. Pokoknya lakuin apa yang harus dilakuin dengan hati pastinya. Itu apa yang kalian lakuin sekarang ini jadi tabungan lah untuk kalian ke depannya, entah di akhirat dan di dunia ini. Pokoknya lakuin yang terbaik, pakai hati, harus sabar, cinta. Kalau dari gua gampang ya, semangat buat kalian-kalian yang lagi menempuh pendidikan di Stikes, Poltekkes atau segala bentuk sekolah kesehatan, dan juga buat semua perawat yang udah berkarir di Indonesia, berdoakan yang terbaik, terus semoga karirnya bisa terus naik, dan selalu ingat
ada satu quotes yang gua bukan quotes sih, dia prinsip yang gua pegang juga dari salah satu tokoh keperawatan di dunia, selalu memanusiakan manusia. Itu aja. Dan ingat, merawat bukan hanya profesi tapi panggilan jiwa.